Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anissa Maulidina dengan NIM C1D1230011 dari kelas A Bisnis Digital. Di sini saya akan membahas mengenai strategi manajemen risiko pada cyber security. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan juga pentingnya manajemen risiko cyber, yaitu apa itu manajemen risiko dan juga mengapa hal ini penting di era digital pada saat ini. Manajemen risiko cyber adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan juga memantau risiko-risiko keamanan cyber yang dapat mengancam aset digital suatu organisasi. Aset digital ini bisa berupa data pelanggan, sistem informasi, jaringan internal, dan juga teknologi yang digunakan oleh organisasi. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa semua aset digital tersebut tetap aman dari berbagai ancaman cyber yang ada. Manajemen risiko ini menjadi sangat penting di era digital seperti saat ini karena ancaman yang semakin canggih. Serangan cyber seperti malware, ransomware, atau phishing kini menggunakan cara yang lebih sulit terdeteksi. Yang kedua yaitu karena ketergantungan digital. Banyak organisasi dan juga perusahaan yang bergantung penuh pada sistem digital untuk operasional sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada karena kerugian yang besar. Risiko yang tidak tertangani bisa menyebabkan kerugian keuangan, hukum maupun reputasi. Dan alasan yang terakhir yaitu karena perlindungan data. Tuntutan ini melindungi data pribadi dan informasi sensitif makin tinggi, apalagi dengan adanya regulasi seperti Undang-Undang PDP. Jadi, manajemen risiko cyber bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar dalam operasional organisasi modern. Selanjutnya yaitu perbedaan antara risiko operasional, risiko finansial, dan juga risiko cyber, serta contoh spesifik bagaimana risiko cyber dapat secara langsung mempengaruhi risiko operasional dan juga finansial. Risiko operasional adalah risiko yang muncul dari kegagalan proses internal, sistem, atau orang. Contohnya seperti kesalahan karyawan, sistem yang gagal, atau listrik yang mati. Risiko finansial adalah risiko yang berhubungan dengan langsung atau dengan uang atau keuangan seperti kerugian investasi, penipuan keuangan, atau fluktuasi nilai tukar. Yang terakhir yaitu risiko cyber, yaitu muncul dari ancaman digital seperti serangan virus, pencurian data, dan juga kelemahan sistem informasi. Bagaimana risiko cyber dapat mempengaruhi risiko yang lain? Contohnya pada operasional yaitu ketika sebuah pabrik mengalami serangan ransomware, maka sistem produksinya terkunci. Ini jelas dapat menghambat proses operasional. Pada contoh finansialnya yaitu jika terjadi kebocoran data pelanggan, misalnya data kartu kredit di situs e-commerce, maka perusahaan bisa mengalami tuntutan hukum atau kehilangan kepercayaan konsumen yang pada akhirnya berdampak pada pendapatan. Soal yang selanjutnya yaitu 5 tahapan utama dalam proses manajemen risiko cyber serta contoh konkret aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer risiko cyber di setiap tahapannya. Manajemen risiko cyber memiliki 5 tahap utama dan setiap tahap memiliki aktivitas khusus yang dilakukan oleh manajer risiko cyber. Berikut merupakan tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu ada identifikasi risiko atau risk identification. Tahap awal ini bertujuan mengenali semua potensi ancaman. Misalnya, manajer risiko akan memetakan apa saja aset yang berisiko dan memungkinkan serangan yang bisa terjadi. Yang selanjutnya yaitu penilaian risiko atau risk assessment atau analisis. Setelah risiko diidentifikasi, dilakukan analisis sebagian besar dampaknya dan seberapa sering bisa terjadi. Ini akan membantu menentukan mana risiko yang paling mendesak untuk ditangani. Yang ketiga yaitu penanganan risiko atau risk treatment atau response. Di sini manajer risiko menentukan tindakan yang tepat, apakah risiko akan diterima, dihindari, dikurangi, atau bahkan dipindahkan. Yang selanjutnya yaitu pemantauan dan juga peninjauan atau risk monitoring dan juga review. Risiko ini bisa berubah seiring waktu, maka sistem keamanan perlu diurus dan perlu dipantau serta strategi keamanan ditinjau secara berkala. Yang terakhir yaitu peningkatan berkelanjutan atau continue improvement. Tahap ini mendorong evaluasi berkelanjutan dan juga pembaruan sistem agar organisasi tetap tangguh menghadapi ancaman yang baru. Manajer risiko cyber harus aktif dan juga adaptif dalam semua tahap ini agar keamanan sistem selalu terjaga. Soal yang selanjutnya yaitu identifikasi mengenai aset, ancaman, dan juga kerentanan. Dalam proses manajemen risiko, kita perlu mengidentifikasi 3 hal utama. Yang pertama yaitu aset. Aset adalah sesuatu yang bernilai dan perlu dilindungi. Aset bisa bersifat fisik seperti server atau perangkat dan juga non-fisik seperti data pelanggan dan reputasi perusahaan. Contoh spesifik pada aset yaitu ada data pelanggan, situs web e-commerce, sistem pembayaran,
dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada ancaman atau threat. Ancaman adalah segala potensi kejadian buruk yang bisa merusak atau mencuri aset. Ancaman bisa berasal dari dalam atau luar organisasi. Contoh spesifik dari ancaman adalah serangan pencurian data atau data breach. Yang kedua yaitu serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS attack, dan juga penipuan pembayaran atau payment fraud. Yang terakhir yaitu ada kerentanan atau vulnerability. Kerentanan adalah kelemahan dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Contoh spesifik dari kerentanan adalah software e-commerce yang usang, kemudian kata sandi yang lemah, dan juga sertifikat SSL atau HTTPS yang tidak dipasang atau sudah kedaluarsa. Dengan mengetahui tiga elemen ini, kita dapat menyusun strategi pertahanan yang lebih cepat dan juga terarah. Soal yang terakhir yaitu 4 strategi utama dalam penanganan risiko cyber dan juga contoh pengaplikasiannya. Ada 4 strategi umum yang dapat digunakan organisasi untuk menangani risiko cyber. Yang pertama yaitu penerimaan risiko atau risk acceptance. Strategi ini digunakan saat risiko dianggap kecil dan tidak berdampak besar terhadap operasional, maka risiko dapat diterima tanpa perlu tindakan yang khusus. Contoh penerapannya yaitu pada perusahaan vintage menyadari bahwa notifikasi email yang terlambat beberapa menit tidak mengganggu pelayanan utama karena risikonya kecil. Perusahaan memutuskan untuk menerima risiko tersebut tanpa perbaikan sistem. Yang kedua yaitu ada risk avoidance atau penghindaran risiko. Strategi ini dilakukan dengan cara menghindari aktivitas yang berisiko tinggi. Contoh penerapannya yaitu pada perusahaan vintage memilih untuk tidak menyimpan data kartu kredit pelanggan di server sendiri karena terlalu berisiko. Sebagai gantinya, mereka menggunakan layanan pembayaran pihak ketiga yang sudah tersertifikasi. Selanjutnya yaitu ada risk mitigation atau pengurangan risiko. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dampaknya. Contoh penerapannya yaitu ketika menggunakan firewall, enkripsi data atau autentikasi dua faktor atau 2FA, dan pelatihan keamanan rutin kepada karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada risk transfer atau pemindahan risiko. Strategi ini memindahkan tanggung jawab risiko ke pihak lain. Contohnya yaitu pada perusahaan, mereka membeli asuransi cyber agar jika terjadi serangan, kerugian finansial dapat ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara tepat, perusahaan dapat melindungi diri dari berbagai kemungkinan serangan cyber yang dapat merugikan perusahaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.